video di sini setelah perjuangan panjang bersama Mas Yuri ya kan. Oke, akhirnya bisa sampai di sini ya Mas ya. Oke, ini kita lagi makan dulu. Aku udah makan, aku udah kenyang banget, udah gak kuat lagi perutnya. Tadi makan di The Prima di Tangerang dan sekarang udah nyampe di Sarinah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Nah guys, di video kali ini aku akan kembali mewawancarai Yuri, salah satu anak adopsi dari Indonesia yang diadopsi ke negeri Belanda dan sudah berhasil menemukan keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia. Bagaimanakah wawancara saya di part yang kesekian kali ini? Ini dia video selengkapnya untuk Anda. Oke deh guys, ini dia Mas Yuri ya. How old are you? I'm fine, thanks. Oke. How old are you? My age is 43 years old. Oke, 43. Yeah. Oke, jadi Mas Yuri ini umurnya 43 tahun ya. Beliau adalah anak adopsi dari Indonesia yang diadopsi ke negeri Belanda dan sudah berhasil menemukan ibu kandungnya di Indonesia. Mas Yuri, okay, I will call you Mas Yuri because I respect with you. So I call Mas in behind your name. Sorry, in front of your name. Okay, Mas Yuri, can you explain with me about the first time you come to Belanda when you're adopting children? As a baby, you mean? Yes. 1979. Wow. Yeah. Okay, can you explain it to me? So, of course, I was a baby, so I don't remember anything. But if I look at the photos, I was like coming with a plane, and then just drive to the house, and there was a lot of reception of the neighborhood. Mm-hmm. There was a big party, like I was just born, but then I was just flew in. Sorry, you Yeah. in Holland? In Holland, there was like a party. Okay, your mother adoption make a party. My family made a real warm welcome. Oh, Yeah. okay. Maybe they are live in village, right? Yeah. So they are very kind and very friendly with other people. Yeah, I would say yes. Oh, okay. What the name's ethnic in your village? There's only Dutch people, Okay. and sometimes there are workers from abroad, from Turkey or from Morocco. Oh, seriously? Yeah, and there is a small community of Ambonese people Oh, from Ambon. from Ambon. Okay. Yeah. There are much the Turkish and Morocco. They are Muslim there. Yeah, Oh my God. Okay. yeah. Oh, okay. Very multicultural. Small, like 4 or 5%. Oh, Yeah. oke. Oke. Oke deh guys, buat kalian semuanya yang penasaran banget kan dengan kelanjutan video wawancara saya dengan Yuri, pokoknya jangan kemana-mana, aku bakal review sebentar, setelah itu baru aku akan melanjutkan lagi video wawancara saya dengan Mas Yuri. Nah guys, jadi pada saat Mas Yuri ini diadopsi ke negeri Belanda pada tahun 1979, ya kurang lebih sekitar 43 atau 44 tahun yang lalu gitu kan ya. Jadi Mas Yuri tidak kayak tinggal di kota yang gitu, tapi dia tinggal di kampung kecil kayak yang aku lihat di banyak kayak lahan-lahan pertanian, lahan peternakan kayak gitu. Dia tinggal di desa-desa gitu. Nah, terus pas mereka datang itu disambut. Kalau kayak di sini mungkin kalau kita orang Islam itu ada namanya kalau bayi baru lahir itu kan ada akikoh ya di hari ketujuh gitu kan ya, dimana potong rambut kemudian didoakan secara Islam kayak gitu. Nah, Mas Yuri ini juga seperti itu karena pas tahun 1979 ya, itu kan generasi-generasi orang tua angkatnya Mas Yuri itu kayaknya masih baby boomer gitu kan ya, bagian dari itu. Jadi kayak masih memegang tradisi adat gitu kan. Nah, jadi pada saat Mas Yuri dibawa ke kampungnya di negeri Belanda ini, orang tua angkatnya ini, itu kayak diadakan semacam pesta sama kerabat-kerabatnya orang tua angkatnya Mas Yuri di Belanda gitu. Nah, terus seiring berkembangnya waktu gitu kan, Mas Yuri kan akhirnya kuliah di Leiden, terus sampai akhirnya dia pindah ke Amsterdam, dan sampai akhirnya dia menikah dengan salah satu anak keturunan juga, adopsi juga dari Indonesia, dan punya satu anak yang bernama Intan. Nah,
Akhirnya sekarang Mas Yuri itu menetap di Indonesia. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ini dia untuk Anda. So thank you all for listening to my story. I'm proud to explain that I'm very happy to be here, and I also am very happy that I met my biological mother in Indonesia. And for people who are still looking for their biological sons or daughters, yeah, keep going on. Don't stop ever thinking of, or don't stop looking for them. And yeah, that's it. Okay. Okay, maybe the last is you have the closing statement for the audience or for the adoption children too in Holland. Maybe they are now still find out their parents. I would say not everybody has luck to be in the situation I was. I also looked for almost 30 years, but then it was very straightforward to find my mother, and I feel very lucky with that. I also feel lucky and I'm very grateful that I was adopted by two very kind parents from the Netherlands. And I do realize not everybody has that much luck as I have, but I would recommend for everybody who's still, even when the chance not to find your biological family again, is show as much interest in your roots, in the country where you come from, Indonesia, because it's a beautiful country. And you might not find your mother, but you can find yourself when you come once you come back in Indonesia. So that's my final statement. Okay, thank you. You're Okay, welcome. yes. Oke deh guys, kita lanjutkan lagi. Ini masih seputar review tentang Mas Yuri. Buat kalian semuanya yang mungkin baru menonton videoku di hari ini ya, kalian bisa tonton lagi video-videoku yang sudah aku upload dari kemarin-kemarin, masih di channel yang sama, channel Jaro Songha. Di situ aku udah banyak banget bikin video-video seputar Mas Yuri, bagaimana perjalanan hidup Mas Yuri sampai akhirnya Mas Yuri tinggal di Indonesia saat ini gitu kan ya. Nah setelah diadopsi di Belanda, itu Mas Yuri tuh dia nggak melupakan orang tuanya di Belanda walaupun dia sudah tinggal di Jakarta. Kemarin kan banyak banget tuh, rame banget yang komen di video-video yang sudah aku upload, katanya wah Mas Yuri ini udah melupakan jasa-jasa orang tua angkatnya, padahal enggak gitu. Mas Yuri itu tetap ingat tentang jasa-jasa orang tua angkatnya yang di Belanda gitu kan ya. Tapi dia kan udah dewasa, dia punya kebebasan untuk memilih dia bakal tinggal di mana gitu. Ibaratnya kayak gini aja ya, ketika kamu sudah, dewasa, kamu menikah gitu kan ya, terus kamu ikut suami kamu, atau istri kamu gitu kan, itu kan hanya sekedar sebuah pilihan, tapi kan dia tetap tidak melupakan orang tuanya kan. Nah, sama aja gitu, Mas Yuri itu lebih memilih untuk tinggal di Indonesia karena mungkin dia merasa nyaman, dia pingin merasa dekat dengan ibunya, yang kayak rasa 40 tahun nggak bersama dengan ibu kandungnya itu pingin dia balas gitu loh, dengan dia dekat dengan ibu kandungnya tapi tanpa melupakan orang tua angkatnya yang ada di Belanda seperti itu. Jadi kayak dia tetap ingat, dia tetap back to Holland karena anaknya di sana gitu kan ya, tinggal di sana gitu. Jadi dia nggak bakal melupakan itu gitu kan ya. Jadi ini kayak menjawab ya untuk para netizen kemarin yang penasaran, yang apa ya, yang bertanya-tanya gitu kan ya, kok Mas Yuri nggak balik ke Belanda gitu. Nah, itu udah haknya Mas Yuri pengen tinggal di mana dengan siapa seperti itu, dan Mas Yuri itu juga mungkin ngerasa nyaman ya tinggal di Indonesia, jadi makanya dia nggak balik lagi ke Belanda gitu ya. Tapi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Mas Yuri masih sering ke Belanda, tapi mungkin dalam waktu dekat dia nggak sesering yang dulu kayak gitu kan. Nah, terus hampir setiap pekan itu Mas Yuri itu datang ke rumah orang tuanya yang ada di Rangkas Bitung, Banten gitu. Jadi kayak mereka kan tanya, Mas Yuri kerja di Indonesia ya? Iya, jadi Mas Yuri betul. Mas Yuri itu kerja di Indonesia, terus tinggal di Indonesia di Jakarta gitu kan ya. Makanya dia kayak Jakarta ke Rangkas naik kereta cuma 2 jam kayak gitu kan, dan biayanya itu murah banget gitu. Jadi bagi Mas Yuri it's okay, no problem about it gitu. Jadi kayak buat dia ya nggak masalah lah gitu kan ya, karena dia sudah nyaman dan dia pengen dekat dengan keluarganya. Terus adiknya Mas Yuri itu juga kerja di Jakarta gitu. Jadi dia punya satu adik perempuan, satu ibu tapi beda ayah. Ini yang juga mungkin kayak menjawab rasa penasaran netizen ya kemarin ya.
banyak banget yang tanya di kolom komentar di video-video yang sudah aku upload gitu ya. Kalau ini satu ayah satu ibu gitu kan ya. Kemarin kan banyak yang tanya gitu kan ya. Jadi adiknya ini bukan satu ayah satu ibu gitu kan ya, tapi satu ibu beda bapak seperti itu. Semoga bisa menjawab rasa penasaran netizen ya. Mudah-mudahan saya bisa wawancara langsung ya dengan ibu atau adiknya Mas Yuri gitu. Karena banyak banget yang request, Mas tolong dong bikinin video dengan ibu kandungnya Mas Yuri, dengan adiknya juga gitu kan ya, rame-rame. Someday kalau memang mereka mau, insya Allah aku bikinkan. Tapi kalau misalkan nggak mau ya, I have not the time and I have not the chance for it. Terima kasih untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video saya, di video-video lainnya yang nggak kalah keren dan nggak kalah seru lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Somha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.